ada sebagian yang memang sudah pernah datang dan mengungkapkan keislamannya di hadapan Rasulullah. Bahkan pada kasus Daus, yaitu kabilah Daus, pada dasarnya bahkan pimpinan mereka sendiri, Tufail, sudah pernah datang menemui Rasulullah SAW pada saat Rasulullah masih berada di kota Makkah. Kemudian ada juga utusan yang datang yang merupakan utusan dari salah seorang panglima perang yang memimpin pasukan Arab di perang Mu'tah yang berkoalisi dengan pasukan Romawi, di mana jumlahnya saat itu mencapai 200.000 pasukan, namun tidak sanggup untuk menghancurkan pasukan Rasulullah yang jumlahnya jauh di bawah mereka. Dan ini sangat dihargai, sangat dikagumi oleh Farwah bin Amr al-Juzani yang merupakan panglima daripada pasukan tersebut, sehingga melalui wasilah inilah kemudian ia memutuskan masuk ke dalam agama Islam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rencana lain bagi Farwah ini. Meskipun ia telah memutuskan masuk ke dalam agama Islam, tapi ia tidak bisa menyelamatkan atau menjauhkan dirinya dari cengkeraman kerajaan Romawi yang kemudian menangkap Farwah bin Amr al-Juzani ini dan membawanya ke penjara, serta memberikan penawaran kepada panglima Farwah ini keluar dari Islam atau kematian. Dan dijawab tegas oleh Farwah bahwasanya ia lebih memilih kematian dibandingkan keluar dari agama Islam. Hal ini dilakukan oleh pasukan Romawi karena mereka tidak ingin pamor mereka semakin turun ketika ada panglima pasukan mereka yang ternyata malah berbelok ke pasukan musuh. Dan kemudian mereka mengeksekusi mati Farwah ini, syahid, dieksekusi di Palestina, yang mana jasad beliau disalib dan kepalanya dipenggal. Namun ini tentunya kematian yang indah bagi para pejuang yang mempertahankan agama mereka. Tentunya tidak sia-sia karena ia telah memilih kebenaran dibandingkan kehidupan yang penuh dengan kesesatan. Kemudian selanjutnya Rasulullah juga didatangi oleh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Ka'ab bin Zuhair ini boleh dibilang salah seorang artis, seorang penyair, seorang seniman terkenal di masa itu. Dan kalau kita melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh para seniman di masa sekarang, para artis yang bisa membuat tren-tren yang diikuti oleh pengagumnya, yang bisa dianut oleh para pengikutnya. Nah, Ka'ab bin Zuhair ini bisa kita samakan dengan artis-artis zaman sekarang, di mana apa yang diucapkannya, apalagi dia seorang penyair, ini sangat digandrungi, sangat disukai, sangat dikenal oleh orang-orang Arab pada masa itu. Tua, muda, laki-laki, perempuan, besar, kecil, semuanya menggandrungi Ka'ab bin Zuhair. Namun Ka'ab bin Zuhair ini sebelum dia masuk Islam dikenal sebagai penyair yang suka melontarkan syair-syair yang tujuannya untuk melecehkan Rasulullah SAW, menghina umat Islam dan mencaci maki serta menistakan agama Islam. Jadi ini yang dilakukan oleh Ka'ab bin Zuhair sampai kemudian Rasulullah SAW melakukan Fathul Makkah yang dilanjutkan dengan perang Hunain, perang Taif, di mana pada saat itu Rasulullah SAW benar-benar menaklukkan
kembali dari perang Taif, Bujair bin Zuhair, saudara daripada Ka'ab, ini nulis surat, dan Bujair ini sudah masuk Islam. Dia menulis surat kepada Ka'ab mengatakan, Ka'ab, sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan untuk mengeksekusi orang-orang yang dulu sering menghina Islam, merendahkan dan mengejek Rasulullah melalui syair-syairnya sebagaimana yang kita sampaikan pada saat kajian Fathul Makkah. Rasulullah mengampuni penduduk Mekah tapi mengecualikan beberapa orang yang mungkin bisa kita masukkan dalam kategori penjahat perang, tidak mendapatkan amnesti. Dan di antara beberapa orang yang memang sudah ditetapkan bagi mereka hukuman, beberapa orang di antara mereka adalah para penyair, orang-orang yang suka membuat syair menghina Rasulullah. Jadi perkara menghina Rasulullah itu bukan perkara mudah, bukan perkara yang kemudian kita otak-atik dengan mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, Nabi tidak pernah marah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca dalam sejarah, Nabi sendiri pernah menjatuhkan hukuman pasca Fathul Makkah dengan hukuman mati bagi para penyair, orang-orang yang pernah menistakan Rasulullah. Jadi sebagai umat Islam kita harus paham ini, jangan kemudian kita terlalu lembek, terlalu dininabobokan dengan istilah-istilah yang sepertinya benar tapi ini tidak benar. Kita rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi alam semesta, tapi juga kita memiliki sikap yang tegas bagi mereka yang menghina Rasulullah SAW dan tidak mau bertaubat. Tentunya berbeda kalau mereka bertaubat, meminta maaf, tidak mengulangi, lain cerita. Karena di saat Fathul Makkah, Nabi sendiri mengampuni sebagian dari mereka yang meminta maaf langsung kepada Rasulullah. Tapi bagi mereka yang tidak bisa diingatkan dengan cara yang halus, maka kalau kita mengatakan innallaha ghafurur rahim, jangan lupa ada ayat yang menyebutkan innallaha syadidul iqab dan di lain azabun alim. Jadi ada keseimbangan antara kapan kita lembut, kapan kita keras. Nah, Bujair ini mengingatkan kepada Ka'ab dan mengatakan, wahai Ka'ab, Rasulullah telah mengeksekusi beberapa penyair yang sering menyerang beliau. Maka selamatkanlah dirimu dengan dua pilihan. Imma kamu masuk Islam, temui Rasulullah, minta maaf dan masuklah ke dalam agama Islam, atau kau cari tempat lain di luar Jazirah Arab, larikan dirimu, sembunyi dari kejaran kaum muslimin. Maka Ka'ab ini kemudian saling berinteraksi dengan saudaranya Bujair sampai dia merasa bahwasanya tidak ada solusi kecuali minta maaf kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian dia meminta kepada saudaranya untuk memberikan jalan. Akhirnya berangkatlah Ka'ab ini ke Madinah. Di Madinah ia meminta perlindungan kepada salah seorang sahabat yang kemudian pada suatu hari keesokan harinya ia bersama dengan sahabat ini masuk ke Masjid Nabawi, ikut ritual sholat karena takut ketahuan, ikut ritual sholat. Selesai sholat, temannya ngajak menemui Rasulullah. Kata temannya, ya Rasulullah, ada seseorang yang ingin meminta maaf, bertaubat dan masuk Islam. Apakah kau akan menerimanya? Kata Rasulullah, selama dia ingin masuk dan kembali ke dalam Islam, maka Rasulullah akan membuka peluang maaf, tidak akan ditolak. Maka kemudian Ka'ab bin Zuhair ini mengatakan, aku adalah Ka'ab. Salah seorang sahabat Ansar yang mendengar ini adalah Ka'ab langsung berdiri dan mengatakan,
Ka'ab ini ejekannya luar biasa kepada Rasulullah. Setiap orang-orang yang mendengar ejekannya itu marah. Dan ini bentuk daripada iman, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat agama kita dilecehkan, Nabi kita dihinakan, dan kita sama sekali tidak tergerak untuk menjadi pembela agama, pembela Rasulullah, cek lagi imannya. Jangan-jangan iman kita itu bukan lagi yanqus tapi yanfi. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah atau berkurang. Nah, jangan-jangan bukan yanqus, bukan berkurang, yanfi, mana, hilang, gak ada iman lagi kita. Cek. Maka kewajaran daripada sikap sahabat Ansar ini sangat wajar sekali. Yang mengatakan, ya Rasulullah, da'ani aqta'a raqabatahu. Ya Rasulullah, biarkan aku mengeksekusi orang ini yang selama ini telah mencaci maki dan menghinamu. Tapi apa kata Rasulullah? Biarkan dia hiduplah kembali, karena dia datang kepadaku untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Maka kemudian Rasulullah memaafkan Ka'ab. Ka'ab pun kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Sejak saat itu yang awal